Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Husna, teman belajar IPA kamu. Sobat Edson, coba tebak, pada video ini kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar mengenai zat aditif. Kamu penasaran? Kita belajar yuk! Sobat Edson, coba deh bayangin kalau kamu masuk ke sebuah toko kue, lalu di sana berjajar berbagai jenis kue, mungkin ada cheesecake, ada brownies, ada rainbow cake, dan masih banyak yang lainnya. Kamu akan pilih kue apa? Pasti kamu mungkin akan pilih kue dengan warna yang paling menarik seperti rainbow cake, atau dengan aroma yang sangat enak seperti brownies, ya kan? Nah, di sini untuk menciptakan kue dengan warna yang menarik dan aroma yang enak, itu digunakan zat aditif. Oke? Nah, zat aditif itu apa sih sebenarnya? Jadi, pengertiannya adalah zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatannya agar menambah rasa, tekstur, dan meningkatkan kualitas. Nah, jadi untuk memberikan warna yang indah pada rainbow cake atau aroma yang wangi pada brownies, itu ditambahkan sedikit zat aditif gitu kan. Jumlahnya sedikit, tapi akan memberikan apa? Mungkin rasanya semakin enak, teksturnya semakin lembut, dan aromanya semakin enak juga gitu ya. Jadi itulah pengertian dari zat aditif. Zat aditif gitu ya. Nah, penambahan zat aditif bisa meningkatkan nilai gizi, seperti penambahan mineral, vitamin, dan protein. Nah, jadi tidak hanya sekedar untuk menambah kebagusan rasanya, tapi juga bisa untuk menambah nilai gizi dari makanan tersebut, gitu kan. Bisa ditambahkan dengan vitamin, mineral, ataupun protein, seperti itu. Nah, apa sih tujuan ditambahkannya zat aditif ke dalam makanan atau minuman? Apa ya tujuannya? Yang pertama, membuat makanan menjadi enak. Nah, apa nih biasanya ditambahkan? Micin ya, bumbu penyedap. Nah, jadi bumbu penyedap adalah salah satu jenis zat aditif. Aditif ya Sobat Edson, dibedakan ya. Kalau adiktif itu adalah zat yang membuat kecanduan, kalau aditif adalah zat yang ditambahkan untuk memperenak rasa makanan gitu kan. Oke, yang pertama itu membuat makanan menjadi enak, itu yang pertama. Yang kedua, membuat makanan lebih tahan lama, alias sebagai pengawet gitu ya. Jadi di sini pada poin kedua, zat aditif berfungsi sebagai pengawet. Tuh. Contohnya apa? Roti yang masa simpannya menjadi lebih lama. Jadi ada zat aditif yang ditambahkan untuk menunda tumbuhnya mikroorganisme pada roti. Nah, mikroorganisme ini kan menyebabkan roti menjadi basi. Karena adanya penundaan dari zat aditif, jadinya roti menjadi tahan lama. Gitu ya. Yang ketiga, mempertahankan nilai gizi. Contohnya apa? Penambahan antioksidan di dalam minyak goreng untuk mempertahankan vitamin A-nya. Gitu. Yang terakhir apa? Menambah penampilan makanan atau mempercantik penampilan makanan. Contohnya apa? Kue yang berwarna-warni tadi. Oke, berarti di sini kita menambahkan apa? Zat aditif pewarna. Oke, Sobat Edson, dari sumbernya, berdasarkan sumbernya, zat aditif itu dibedakan atas dua, yaitu yang alami dan buatan. Nah, bedanya apa? Seperti namanya ya, kalau zat aditif alami berarti bahan bakunya berasal dari tumbuhan dan hewan. Misalnya, zat pewarna dari tumbuhan dan penyedap dari daging hewan gitu kan. Apa nih contohnya zat pewarna dari tumbuhan? Bisa kunyit, bisa buah naga, bisa apa lagi? Banyak lagi ya, daun pandan juga bisa. Lalu, secara umum, zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, kalau alami itu kan memang lebih sedikit resikonya terhadap kesehatan atau minim resikonya terhadap kesehatan. Nah, sekarang kita masuk ke zat aditif buatan.
Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Jadi kalau buatannya dibuat oleh manusia dengan cara mereaksikan zat-zat kimia gitu ya. Dan melalui proses reaksi kimia. Misalnya apa? Misalnya bahan pengawet asam benzoat dan pemanis buatan sakarin. Jadi asam benzoat merupakan contoh zat aditif buatan. Sakarin juga ya, merupakan pemanis buatan. Nah, zat aditif buatan wajib digunakan sesuai dengan jumlah yang diizinkan. Jadi, kalau zat aditif alami itu penggunaannya kan bebas ya, boleh semaunya. Tapi kalau buatan ada aturan tertentu, ada aturan di mana dibatasi itu penggunaannya. Siapa yang mengeluarkan aturannya? Dari BPOM. Kalau di Indonesia ya, dari BPOM. Atau apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi, BPOM yang mengeluarkan aturan penggunaan maksimal dari suatu bahan zat aditif buatan. Oke. Sekarang mari kita bahas mengenai jenis-jenis zat aditif. Oke. Kita mulai dari pewarna dulu. Sobat Edson, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pewarna juga ada dua jenisnya, pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami berarti apa nih pengertiannya? Pewarna yang diperoleh dari alam. Sedangkan pewarna buatan merupakan pewarna yang diperoleh melalui proses reaksi kimia. Sekarang coba deh kasih contoh, apa jenis pewarna alami yang kamu ketahui? Nah, di sini sudah ada ya, contohnya buah naga merah digunakan untuk memberikan warna merah. Ada contoh lain? Tentu ada dong ya. Misalnya kunyit digunakan untuk memberikan warna kuning. Lalu ada daun pandan digunakan untuk memberikan warna apa? Warna hijau. Nah, itu dia. Lalu sekarang pewarna buatan, apa contohnya? Nah, di sini ada misalnya senyawa apokaroten yang menyerupai warna dari wortel. Nah, warna wortel apa? Oranye ya, berarti senyawa apokaroten ini merupakan pewarna buatan yang memberikan warna apa? Oranye. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas mengenai pemanis. Nah, ada dua jenis nih, pemanis alami dan pemanis buatan. Oke. Pemanis alami umumnya digunakan untuk membuat rasa manis makanan dan minuman. Contohnya apa? Gula pasir, gula aren, dan stevia atau daun stevia. Nah, dalam penggunaan pemanis alami perlu mengikuti takaran yang ideal untuk kesehatan. Jadi meskipun pemanisnya alami, tetap harus ada takaran idealnya. Kenapa? Karena kelebihan yang manis-manis untuk kesehatan juga tidak baik ya Sobat Edson. Jadi kita harus mengikuti takaran idealnya seperti itu. Oke, kalau pemanis buatan apa contohnya? Contohnya ada siklamat, sakarin, dan aspartam. Nah, jadi kamu harus ingat ya, tiga jenis senyawa ini, tiga jenis zat ini, yaitu siklamat, sakarin, dan aspartam. Karena ketiganya ini merupakan yang paling umum digunakan sebagai pemanis buatan. Oke, kita lanjut ke pengawet. Nah, ini pengawet ya Sobat Edson. Pengawet. Oke. Pengawet itu apa sih pengertiannya? Pengawet adalah zat aditif yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Caranya bagaimana? Caranya dengan mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga reaksi kimia seperti reaksi fermentasi mampu dicegah. Jadi, pengawet punya kemampuan untuk mencegah terjadinya reaksi kimia pada makanan sehingga makanan atau minuman itu lambat terjadinya pembusukan gitu ya. Jadi masih bisa dimakan dalam waktu yang lama seperti itu. Contohnya apa? Di sini kita punya dua ya, ada pengawet alami dan pengawet buatan. Apa nih bedanya? Oke, jadi kalau pengawet alami itu yang sering digunakan apa aja? Ada kunyit, ada kluwak,
asam, gula, dan garam. Misalnya nih, kamu tahu ikan asin? Iya, pernah makan? Nah, ikan asin merupakan ikan yang diawetkan dengan garam gitu ya. Nah, jadi ikannya dikeringkan dan diberikan garam dalam jumlah yang banyak supaya menghambat tumbuhnya mikroorganisme. Nah, jadi pada proses pembuatan ikan asin, garam merupakan pengawet yang digunakan. Sekarang kita beranjak ke pengawet buatan. Pengawet buatan itu menggunakan bahan-bahan kimia yang diizinkan penggunaannya. Jadi dalam pengawet buatan digunakan bahan-bahan kimia. Contohnya, propionat untuk mengawetkan roti. Potasium sorbat digunakan dalam saus, minuman, yogurt, sereal, dan makanan ringan. Lalu ada lagi nih, benzoat untuk mengawetkan minuman ringan, kecap, dan selai. Ada lagi nih, sulfit. Digunakan untuk mencegah terjadinya reaksi pencoklatan atau browning ya. Nah, sulfit biasanya digunakan untuk mengawetkan potongan kentang goreng dan udang beku. Lalu yang terakhir apa lagi? Ada butil hidroksil anisol atau BHA dan butil hidroksil toluen atau BHT sebagai antioksidan pada minyak goreng dan margarin. Jadi di sini propionat, potasium sorbat, benzoat, sulfit, BHA sama BHT ini merupakan contoh pengawet buatan ya. Diingat ya Sobat Edson. Selanjutnya ada apa lagi? Ada bahan penyedap. Oke. Penyedap rasa adalah bahan tambah makanan yang memberikan rasa lezat pada makanan. Nah, ada dua nih jenisnya. Ada penyedap alami dan penyedap buatan. Nah, penyedap alami itu contohnya apa? Contohnya bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, jadi nggak heran ya kalau ibumu di rumah sering menggunakan bawang merah dan bawang putih supaya masakan menjadi enak dan sedap gitu ya. Nah, untuk buatan contohnya monosodium glutamat atau vetsin. Nah, ini mungkin kamu lebih familiar dengan nama apa? Micin ya. Nah, oke. Penyedap MSG dibuat dari fermentasi tebu dengan bantuan bakteri nih, Micrococcus glutamicus gitu ya. Jadi ada mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan MSG. Oke. Nah, bisa dipahami ya? Sobat Edson, itulah materi mengenai zat aditif. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu zat aditif? Apa? Zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari suatu makanan. Ada 4 nih jenisnya, apa aja? Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Semoga bermanfaat ya, Sobat Edson. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar!